Halo, Bu Lilin, nama saya Giern Ecclesia dari kelompok 6 dan sekarang saya akan menjelaskan mengenai model dari saya dan code saya. Untuk yang pertama, tentunya saya melakukan importing library yang diperlukan dari TensorFlow, Matplotlib, NumPy, OS, Keras, dan matrix-matrixnya, dan juga ada shuttle juga. Untuk code yang pertama ini untuk mengatur direktori saya. Jadi saya tidak mengatur secara manual tapi menggunakan code. Untuk yang pertama di sini ada dictionary dengan keysnya berdasarkan nama label saya, nama kelas-kelas saya, dan ini adalah directoriesnya. Untuk target root-nya dataset ini adalah nama folder yang akan saya pakai. Pertama saya buat dulu folder saya menggunakan dataset ini. Selanjutnya saya melakukan looping terhadap src dirs-nya, class name yaitu ya sebagai class name-nya, dan source directories-nya ya directories-nya. Nah, untuk yang code pertama, target directories itu saya menentukan dulu directories-nya berdasarkan class name-nya. Yaitu kalau misalnya earthquake berarti dataset slash earthquake gitu. Baru akhirnya dari target directory saya buat directory-nya. Access OK true ini untuk melihat apakah sudah eksis. Selanjutnya untuk for saya ini adalah for loop untuk melihat setiap gambar pada source directory saya. Jadi ini untuk mengcopy seluruh gambarnya ke source path dan destination path. Oh, ini maksudnya ini untuk menentukan dulu source directory saya dan target directory saya. Baru di sini dia bakal nge-copy seluruh yang memiliki bentuk file PNG, JPG, JPEG, BMP, GIF. Ini sebenarnya buat apa ya? Sebenarnya di folder kita kan PNG doang. Cuman sebagai karena saya ada error sebelumnya jadi saya pakai seperti ini untuk memastikan saja. Nah, ini try, saya menggunakan try dan accept. Try ini yang pertama adalah shuttle.copy. Jadi saya nge-copy seluruh source path dan destination path-nya. Namun kalau tidak bisa maka bakal nge-print tidak bisa mengcopy. Baru setelah itu ini the dataset reorganized successfully. Setelah selesai mengubah-ubah directories-nya, selanjutnya saya buat dataset saya menggunakan image dataset from directory. Target root-nya yang di atas adalah dataset, labels invert, maksudnya dia menggunakan labels folder saya yang sudah saya buat. Table mode categorical berarti string ya, categorical. Image size-nya 224 kali 224 dan base size-nya 32. Untuk shuffle ya harus true pastinya. Nah, ini untuk melihat dataset class name saya sudah terlihat bahwa berhasil ya. Ada 4, earthquake, landslide, urban fire, dan water disaster. Ini untuk melihat image batch shape saya dan label batch shape saya. Untuk image batch shape-nya ada 32 batch, 224 kali 224, dan 3 channel. Ini ada 4 kelas. Selanjutnya ini untuk melihat class distribution saya. Pertama saya tentukan dulu class name. Selanjutnya saya buat dictionary. Jadi untuk setiap nama di class name, yaitu setiap earthquake, landslide, dan lain-lain, dan menentukan nilainya sebagai 0. Selanjutnya saya melakukan for loop dengan meng-unbatch semua dataset saya, jadi batch-nya dibuka. Setelah itu saya melihat class index-nya menggunakan np.argmax. Ini labels.numpy karena kita bentuk labels masih tensor, jadi dia harus diubah dulu menjadi numpy, baru nanti bisa diolah dengan np.argmax untuk mengubah dari listnya menjadi indeks kelas kita. Baru kita cek untuk setiap kelas indeks ini dari class name, maka akan ditambah sama dengan 1. Selanjutnya saya melakukan plotting.
Ini dapat dilihat earthquake ini sangat sedikit ya datanya, dan water disaster cukup banyak, jadi ada data imbalance. Selanjutnya saya menentukan image size, batch size, dan seed untuk nanti membuat train validation dan testing saya. Di training ini saya menggunakan validation speed 30%. Jadi subsetnya training, jadi di sini di train nanti ada 70% data, setnya, image size, dan batch size sama ya seperti atas. Label mode-nya categorical. Dan untuk validation, ini pertama saya buat dulu 30%, habis itu subsetnya validation. Jadi nanti validation DS ini ada 30% dari datanya. Selanjutnya di sini saya menggunakan cardinality. Cardinality ini fungsinya untuk memisahkan memisahkan data berdasarkan batch. Nah, di sini misalnya kalau ada 60 batch ya berarti ya default batch saya berarti ada 60 batch gitu. Baru saya pisah berdasarkan batch. Jadi tes DS-nya setengah-setengah. Seharusnya ini 15%, 15%. Jadi ini selanjutnya saya ingin melihat aja untuk validasi apakah sudah benar. Dan di sini ada di train DS-nya ada 1360 gambar, file DS-nya 294, dan di test DS-nya 288. Untuk data augmentation, saya menggunakan simple aja ya. Ada random flip, ada random rotation, random zoom, dan random contrast. Untuk preprocessingnya juga saya hanya menggunakan rescaling saja. Nah, ini ada autotune. Nanti autotune ini fungsinya untuk percepat saja sih sebenarnya, untuk kayak menentukan, kalau di sini contohnya ada buffer size, dia menentukan secara auto gitu, otomatis. Di sini kita augment data training saja, dan untuk validation dan testing kita hanya melakukan preprocessing, itu rescaling. Nah, ini untuk validasi kita bisa lihat bahwa max dan min value-nya sudah benar. Ada 1 dan 0, dan untuk batch shape-nya juga udah benar, dan labelnya juga udah benar. Selanjutnya langsung di sini adalah CNN from scratch saya. Untuk input shape sama seperti input shape yang pada awalnya. Di sini saya menggunakan konvolusi CNN, yaitu konvolusi dengan 32 dengan bentuknya 3x3, activation-nya relu. Saya juga menggunakan max pooling. Setelah itu, setelah selesai melewati layer konvolusi saya, fitur ekstraksi, selanjutnya saya flatten dan masuk ke hidden layer saya. Activation-nya relu juga. Untuk nanti setelah selesai dia keluarnya di layer dance 6 classes. Activation-nya pastinya softmax untuk categorical. Untuk optimizer Adam, loss-nya categorical cross entropy, dan matrix-nya akurasi. Ini adalah summary dari model saya. Total parameternya ada 8.700. Langsung ini saya fit menggunakan 10 epoch saja, tidak terlalu banyak. Nah, ini untuk evaluasi sementara kita bisa lihat 68% ya di testing, dan loss-nya 0,83, kurang baik ya. Ini untuk memisahkan data train dan testing untuk ngepredik berdasarkan CNN model saya. Dan untuk ini classification report, dapat kita lihat bahwa akurasinya sebenarnya tidak terlalu buruk. Dapat dilihat juga tidak ada tidak begitu banyak perbedaan ya. Di sini earthquake, masalahnya adalah di earthquake bahwa model saya tidak bisa memprediksi earthquake. Namun untuk landslide, urban fire, dan water disaster masih bisa. Jadi sebenarnya masih cukup baik, cuman model saya tidak didesain untuk mengatasi data imbalance gitu. Oh iya, ini saya baru ingat ini tidak overfitting ya, karena perbedaannya hanya 4% dong dari trend sama tes. Selanjutnya saya melakukan hyperparameter tuning. Saya menambahkan banyak konvolusinya, saya menggunakan same padding. Untuk sisanya sama, dan saya juga menambahkan hidden layer saya, dan saya menggunakan dropout juga.
Dan tambahannya juga saya menambah learning rate. Yang saya harapkan adalah dengan menggunakan learning rate, model dapat memprediksi dengan lebih baik. Ya, untuk total parameternya jadi segini. Dan setelah itu saya menambahkan epoch saya jadi 15. Dan ini adalah evaluasinya. Memburuk dari sebelumnya menjadi 66%. Dan ini skip saja. Nah, ini di classification reportnya juga kita bisa lihat ini ada penurunan dari, kita bisa lihat kalau earthquake sama 0. Namun di landslide ini turun banget. Bisa jadi hanya 5% dan 9% pada recall dan advance score. Namun kalau kita lihat yang di atas ini cukup baik ya sebenarnya. Ya 39%, 49%. Dan ini 48%, 50% cukup baik. Cuman di model yang kedua, entah kenapa modelnya jadi semakin buruk. Oke, selanjutnya di sini adalah saya menggunakan transfer learning. Model yang saya gunakan adalah DenseNet 121, weight-nya ya ImageNet. Input shape-nya sama aja. Nah, untuk yang pertama saya nge-freeze seluruh layer DenseNet-nya. Setelah itu saya seperti biasa ini ada layer input, setelah itu base modelnya saya masukkan input. Setelah itu saya menggunakan global average pooling setelah selesai menggunakan base modelnya, dan saya menggunakan hidden layer 128 nodes menggunakan activation ReLU. Selanjutnya langsung keluar ke output berdasarkan 6 classes dan activation-nya sama, softmax. Baru saya masukkan DenseNet model ini. Untuk optimizer loss dan matrix sama aja, sama seperti sebelumnya. Total parameternya ada 7 juta, masih di bawah 10 juta. Untuk trainable paramnya ya 130.000 aja. Untuk epoch ada 10. Nah, ini bisa kita lihat dari sini aja sebenarnya udah baik banget ya. Ada 80, akurasinya ada 86% di testing. Loss-nya hanya 0,44. Untuk di classification report, kita bisa lihat bahwa model dapat memprediksi earthquake, yang dimana model sebelumnya tidak bisa. Jadi sebenarnya dapat kita simpulkan bahwa model DenseNet ini dapat melihat karakteristik dari gambar earthquake dan dapat mengenalinya. Dan dari akurasi kita bisa lihat 89%, di sini 87. Sangat baik ya. Sangat improvement, sangat tinggi. Tidak ada overfitting juga, hanya perbedaan 2%. Class imbalance-nya membaik ya. Yang awalnya 0 jadi meningkat jadi ada 0,5, sini 0,3. Oke, selanjutnya yang terakhir ini ada DenseNet 121, namun saya hyperparameter tuning, yaitu saya ubah jadi 30 layer terakhir, saya bisa di trainable-nya sama dengan true. Ini saya sebenarnya sama ini, namun saya menambahkan hidden layer saya menjadi 256, 128, dan 64. Saya tingkatkan aja hidden layernya. Dan untuk nanti epoch saya juga saya tambahkan. Dan learning rate-nya saya tambahkan jadi 1E pangkat min 4. Ini dia, trainable parameter kan naik ya. Jadi 900.000. Saya tambahkan epoch-nya, dan hasilnya ya masih baik sebetulnya, 83%. Namun kalau kita lihat ya di classification report kita, terlihat ada overfitting. Akurasi pada trend 95%, di testing 80%. Ada perbedaan 15%. Nah, ini bisa disebabkan beberapa hal. Bisa dari karena saya menambahkan learning rate-nya terlalu kecil, bisa juga karena epoch-nya mungkin terlalu banyak, saya tidak menggunakan callbacks. Iya sih, sepertinya bisa dari itu ya. Nah, dapat disimpulkan dari semua yang sudah saya jelaskan bahwa model terbaik itu adalah DenseNet 121 saya tanpa diubah, tanpa di-freeze layer, yang di-freeze semua layer ya, sorry. Nah, itu adalah model saya yang terbaik. Dengan hasil 89% pada train dan 87% pada testing. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih.